Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekonomi dan kebijakan pengendalian polusi yang beranggotakan Rosalia Muntas dan Sektio Merian M. Baiklah, masuk ke yang pertama, yaitu tipe polusi dan implikasi ekonomi dan lingkungannya. Polusi dan degradasi lingkungan. Eksternalitas dan masalah lingkungan membahas tentang hubungan antara sistem ekonomi dan sistem lingkungan, di mana aktivitas ekonomi senantiasa menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, meskipun sistem lingkungan mempunyai kapasitas alami untuk menyerap polusi atau limbah yang kembali ke permukaan bumi. Tetapi kalau kegiatan ekonomi dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga potensi terjadinya limbah dan polusi juga semakin tinggi. Tipe dan karakteristik polusi. Tipe polusi berdasarkan akumulasi. Tidaknya kemampuan lingkungan untuk menyerap emisi. Dari aktivitas ekonomi yang mempengaruhi seberapa besar terjadinya akumulasi polutan dalam lingkungan tersebut. Ada dua tipe polutan yang dikenal, yaitu stock pollutants atau cumulative pollutants, yaitu polutan yang terakumulasi dalam lingkungan karena sedikit dan tidak bisa diserap oleh lingkungan, dan found pollutant atau non-cumulative pollutant, yaitu polutan yang mana lingkungan punya kapasitas absorpsi. 2. Tipe polutan berdasarkan dampak spesialnya. Polutan bisa disebabkan oleh zona dampak yang ditimbulkannya, yaitu polutan horizontal dan polutan vertikal. Polutan yang berdimensi horizontal terkait dengan domain di mana kerusakan akibat emisi polutan terjadi dan bersifat spesial, sehingga bisa bersifat polutan lokal dan polutan regional. Polutan lokal adalah kerusakan yang ditimbulkannya hanya berada sekitar sumber emisi, sedangkan polutan regional memberikan dampak yang lebih meluas dari sumber emisi. Polutan dengan dimensi vertikal mengacu pada kerusakan yang disebabkan oleh konsentrasi tingkat bumi dari suatu polutan udara atau oleh konsentrasi dalam atmosfer yang lebih tinggi. Tipe polutan berdasarkan tinggi bahayanya. Berdasarkan tingkat bahayanya, ada polutan yang kurang atau tidak berbahaya dan polutan yang berbahaya. Tipe polutan tipe kedua tersebut perlu perhatian yang serius karena dapat menyebabkan risiko kecelakaan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang terlokalisasi. Tipe polutan berdasarkan bergerak tidaknya. Polutan juga dibedakan oleh bergerak tidaknya sumber polusi, sehingga dikenal dua tipe polusi, yaitu tipe polusi dengan sumber yang tidak bergerak dan tipe polusi dengan sumber yang bergerak, sehingga keduanya memerlukan pendekatan berbeda dalam penanganannya. Tipe polutan berdasarkan jenis tidaknya sumber polutan bisa dibedakan dalam kedua kategori, yaitu polutan yang berjelas sumbernya dan atau PSP, dan polutan yang tidak jelas sumbernya atau NPSP. Contoh PSP misalnya emisi sulfat dioksida yang keluar dari pembangkit listrik yang besar diidentifikasi dengan jelas. Sementara contoh untuk NPSP adalah dampak input kimia yang digunakan pada lahan pertanian yang sumber dan dampaknya sulit diidentifikasi. Tipe polutan berdasarkan berlanjut tidaknya emisi. Dilihat dari berlanjut tidaknya emisi atau polutan, maka dikenal emisi atau polutan yang berlanjut dan emisi atau polutan yang tidak teratur. C. Lebih jauh dengan stok polutan. Stok polutan atau polutan yang terakumulasi harus mendapat perhatian khusus karena akumulasi
dampak yang ditimbulkannya terdapat lingkungan biasa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jika tingkat aliran limbah melampaui tingkat degradasi, SP akan meningkat. Jika tidak, degradasi melampaui aliran limbah baru, SP akan menurun. Jika tingkat aliran limbah sama persis dengan tingkat degradasi, SP tidak akan berubah. Jika suatu kesamaan seperti itu bisa dipertahankan, SP akan selalu berada dalam suatu kondisi tetap. Pengendalian SP yang optimal. Pengendalian polusi terkait dengan banyak faktor antara biaya polusi, mekanisme, dan instrumen kebijakan yang sesuai. Namun, pengendalian polusi yang optimal bisa dilakukan baik dalam konteks SP yang bisa terurai atau terserap maupun SP yang tidak bisa terurai. Keragaman polusi dan limbah di Indonesia. Adanya polusi lingkungan akan menimbulkan biaya eksternal bagi rumah tangga dan perusahaan sebagai sumber polusi itu sendiri. Sesungguhnya, biaya eksternal tidak hanya muncul ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi biaya polusi. Mungkin pula terjadi bahwa polusi tersebut mempengaruhi rumah tangga. Pencemaran udara misalnya bisa berdampak pada kesehatan manusia, tanaman, dan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Baiklah, masuk yang kedua, yaitu instrumen kebijakan pengendalian polusi. Pendekatan hukum. Pendekatan historis untuk pengendalian polusi pada dasarnya adalah menggunakan standar emisi sebagai suatu pendekatan hukum atau komando dan kendali. Bagi polutan konvensional, langkah pertama adalah menentukan standar kualitas udara dan air yang diinginkan. Standar ini menetapkan batas tertinggi untuk konsentrasi yang diinginkan dalam kandungan emisi atau polusi yang dihasilkan oleh suatu aktivitas ekonomi tertentu. Pendekatan insentif ekonomi atau berbasis pasar. Pertama yaitu evolusi pendekatan berbasis pasar dalam pengendalian polusi. Tekanan-tekanan baru misalnya sebagai akibat dari tipe dan tingkat emisi yang kompleks serta pengurangannya biaya regulasi serta permintaan yang meningkatkan untuk sumber daya air dan nilai yang diberikan orang terhadap lingkungan perairan. Dalam hal aliran, kualitas dan penampilan estetika yang minimum telah menitik beratkan perhatian pada instrumen alternatif untuk melengkapi sistem perizinan tradisional hukum untuk pengelola lingkungan perairan. 2. Strategi pengendalian polusi yang efisien. Pertama yaitu denda ketidakpatuhan, kedua sistem deposit atau pembayaran kembali, selanjutnya jaminan penampilan, selanjutnya dana emisi, selanjutnya denda ambien, selanjutnya denda produk, selanjutnya subsidi pajak lingkungan, sistem izin pencemar, sistem perdagangan emisi, dan instrumen lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosalia Muntas. Yang ketiga ada implikasi ekonomi pengendalian polusi. Adamson et al. Tahun 1996 mengkaji dampak instrumen kebijakan alternatif pada aspek-aspek tertentu dari polusi udara lokal dalam wilayah Krakow, Polandia. Dalam hal sulfu dioksida dan emisi partikulat, penggunaan energi, biaya-biaya sumber daya pengendalian polusi, dan penerimaan pemerintah. Disimpulkan bahwa meskipun restrukturisasi ekonomi sendiri bisa diharapkan untuk meningkatkan kualitas udara, setidaknya untuk sementara, pendekatan komando dan kendali yang ditegakkan secara ketat harus menghasilkan perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Yang penghematan biaya jelas bisa dicapai melalui instrumen berbasis intensif. Bahwa suatu pajak pada suatu bahan bakar tunggal
adalah tidak cukup yang secara umum didasarkan untuk menjadi suatu instrumen kebijakan pengendalian polusi. Dan meskipun implementasi apapun kebijakan untuk meningkatkan kualitas udara dalam wilayah Krakau akan meningkatkan biaya-biaya dari penawaran energi harus menjadi minor dalam hubungannya dengan konsekuensi dan restrukturisasi ekonomi di Polandia secara keseluruhan. Analisis tersebut menghasilkan beberapa pemikiran yang menarik dalam perbedaan antara kebijakan pengendalian polusi yang menitik beratkan persoalan pada kualitas udara daripada emisi. Pusat kota atau wilayah urban di Amerika Latin sering menghadapi tingkat polusi udara yang sangat tinggi sebagai akibat dari pertumbuhan industri dan ekonomi. Keputusan yang terkait dengan industri, transportasi, dan pembangunan akan memengaruhi polusi udara dan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang melalui perubahan iklim. Dasgupta et al. Tahun 2001 menggunakan data tingkat pabrik untuk mengestimasi biaya pengendalian polusi air bagi industri Cina. Fungsi biaya pengendalian bersama dimanfaatkan yang terkait dengan biaya total terhadap volume, perlakuan, dan dampak simultan dari reduksi dalam padatan suspen solid, permintaan oksigen kimiawi, permintaan oksigen biologi, dan polutan lainnya. Hasil uji bentuk-bentuk fungsional alternatif menyarankan bahwa model elastisitas konstan yang sangat sederhana cocok dengan data serta suatu model translok yang kompleks, memungkinkan percobaan kebijakan yang memuaskan dengan perhitungan yang relatif sederhana. Dari hasil tersebut, penghematan biaya kebijakan pengendalian polusi sekarang di Cina dianalisis. Kesimpulan dasar adalah benefit standar pembuangan yang lebih ketat dibobolkan secara berhati-hati melawan biaya-biaya. Untuk sampel 260 pabrik, suatu pergeseran lintas lingkup standar yang ada menunjukkan suatu perbedaan nilai sekarang dari biaya pengendalian sebesar 330 juta dolar Amerika Serikat, denda emisi setidaknya 1 dolar AS per ton cukup untuk menghasilkan 80% pengendalian suspen solid untuk pabrik-pabrik yang meminimalkan biaya. Denda sebesar 3 dolar AS, 15 dolar AS, dan 30 dolar AS akan cukup untuk menghasilkan 90%.